Ini yang menilai pakar-pakar hukum seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Jadi pakar-pakar hukum seluruh Indonesia dan dunia itu tentunya otaknya cemerlang ya, dan pendidikannya pun juga pendidikan tinggi semua dan sangat luar biasa. Hampir menurut prediksi saya hampir 90% ya pakar hukum pidana ataupun perdata, kasus ini harusnya putusan MA harusnya tidak begitu. Harusnya tidak begitu, tapi kok kenapa bisa begitu? Ya, kita tunggu aja dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memberi jalan kebenaran yang hakiki ya. Kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan kebenaran material, kebenaran formil, tapi kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu sudah tidak bisa direkayasa, dan saya yakin ini akan segera terwujud dan 7 terpidana akan segera bebas. Saya yakini benar, cuma jalannya aja yang masih berliku-liku dan banyak rintangan. Permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon. Pada intinya tolak dengan pertimbangannya. Tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilapan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Tadi kami sengaja menggelar nonton bareng ini bersama dengan keluarga terpidana. Ada beberapa hal yang sikap resmi kami selaku kuasa hukum ya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13, sementara dari pukul 09 sampai 0.10 tadi, 00 pagi, atau tepatnya 2 jam 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, apa dari keputusan yang. Oke kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kita upkan terus ya. Tegakkan keadilan walau langit runtuh. Nah, itu moto daripada penegak hukum, terutama semua penegak hukum sama ya, mulai dari pengacara, penyidik Polri, hakim, jaksa, semuanya sama ya, termasuk pengacara. Jadi Bang Jutek Bongso tidak putus asa walaupun PK ditolak ya. PK 7 terpidana ditolak oleh MA, Bang Jutek Bongso tidak putus asa. Dan ini atas penolakan ya terpidana kasus Vina, tim kuasa hukum para terpidana ya angkat bicara menanggapi putusan tersebut ya. Tim kuasa hukum menyatakan putusan MA tersebut bukan akhir dari segalanya ya. Yang namanya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri, dan Tuhan tidak tidur. Nyata-nyata dari 8 terpidana ini tidak berdosa dan tidak bersalah, pasti akan bebas. Cuma jalannya memang harus seperti ini dulu. PK-nya ditolak dulu, itu adalah kebebasan yang tertunda ya. Jadi menurut Jutek Bongso ya, ini sebuah tragedi hukum di Indonesia. Tragedi hukum yang sangat mengerikan, gitu. Ngeri pokoknya, tragedi ya. Namun demikian, sebelum memutuskan ya mengambil langkah hukum, Jutek Bongso mengatakan ya pihaknya menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung ya. Jadi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum yang ke depan yang akan dilakukan. Masih banyak peluang. Kemungkinan langsung dari pusat ya. Dari pusat mungkin besok itu diingatkan sama Tuhan yang Maha Kuasa dan akhirnya dibebaskan. Itu prediksi saya seperti itu. Jadi Mahkamah Agung itu menurut saya pribadi itu bukan segalanya. Yang segalanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita lanjut ya. Dia akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol ya. Ada undangan menyatakan press resmi PK para terpidana, maka putusannya karena putusan resmi itu sementara dibacakan adalah 2-3 jam setelah ini. Ini tentu ini konyol ya. Ini konyol buat kami, tapi nggak apa-apa lah biar masyarakat yang menilai. Itu poin pertama. Poin kedua, tadi sesudah putusan kami menenangkan para keluarga terpidana. Kami sampaikan bahwa satu, usaha kita bersama sudah maksimal ya, keadilan rupanya belum berpihak, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi
dari putusan Mahkamah Agung kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah, masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga, ya upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum. Ya, tragedi hukum buat Indonesia. Ya, Bisa dijelaskan apa yang maksud tragedi? ya menurut kami gini, kita kan sudah terbuka lebar, ini kan menurut versi kita dan masyarakat umum bisa mencernanya dengan mudah ya di persidangan. Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap. Contoh, ekstraksi handphonenya Widi yang kami baru ekstraksi, ahli kami itu sampai 2 minggu loh tinggal di Cirebon untuk mengekstraksi itu atas izin majelis. Membuktikan, ya, untuk membuktikan ada percakapan rentan waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan itu. Pukul 22.15, 14 ya. Ini sungguh aneh kalau menurut saya kalau itu katanya bukan novum. Yang kedua adalah bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ini menurut Bang Jutek Bongso masalah ditolaknya PK dari 7 terpidana tak berdosa ini suatu peradilan yang patut dipertanyakan ya. Sekali lagi patut dipertanyakan karena novum itu 22 novum itu jelas-jelas valid dan belum pernah dihadirkan di persidangan di tahun 2017. Kenapa itu sama sekali tidak digubris, ibaratnya kayak gitu ya, diduga tidak digubris dan diabaikan ya. Inilah ya, jadi sekedar diketahui aja ya, untuk Mahkamah Agung telah memutus PK yang diajukan oleh para terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Dalam putusannya PK menolak permohonan yang diajukan para terpidana. Jadi kemudian PK dengan nomor sekian-sekian itu ya, yang dimana PK pertama diadili oleh majelis hakim yang diketahui oleh Burhan Dahlan adalah anggota Yohanes Priyana dan Sigit siapa tadi saya lupa ya. Nanti bisa disimak di media yang lain tuh. Tadi sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya. Jadi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2017 tentang penetapan hari musyawarah dari ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak peninjauan kembali para terpidana. Ya, luar biasa ini. Ini namanya tragedi, benar sekali ya kata Bang Jutek Bongso, ini adalah tragedi hukum yang ada di Indonesia ya. Ini yang menilai pakar-pakar hukum seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Jadi pakar-pakar hukum seluruh Indonesia dan dunia itu tentunya otaknya cemerlang ya, dan pendidikannya pun juga pendidikan tinggi semua dan sangat luar biasa. Hampir menurut prediksi saya hampir 90% ya pakar hukum pidana ataupun perdata kasus ini harusnya putusan MA harusnya tidak begitu. Harusnya tidak begitu, tapi kok kenapa bisa begitu? Ya, kita tunggu aja dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memberi jalan kebenaran yang hakiki ya. Kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan kebenaran material, kebenaran formil, tapi kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu sudah tidak bisa direkayasa, dan saya yakin ini akan segera terwujud dan 7 terpidana akan segera bebas. Saya yakini benar, cuma jalannya aja yang masih berliku-liku dan banyak rintangan. Oke, kita simak Bang Jutek Bongso. Ya, ada pengakuan mengejutkan dari Dede yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aib melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu Dede sudah mencabut, mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan,
Tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Ya, ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung, karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisnya memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum, ya tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentar kan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah hukum yang tepat lah, ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman, ya terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan. Rupanya Tuhan masih belum berkehendak, masih belum berpihak kepada kita. Tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Ya. Langkah apa Pak yang akan dilakukan dari tim peradilan sendiri? Ya segera kami langkah pertama kami akan mengambil keputusan. Kami akan pelajari, sesudah itu kami akan ambil langkah. Gitu. Maksudnya akan menemui pakar tidak? Oh sekarang bukan, sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka, ya. Keluarga sudah, mereka, itu kami perlu temui mereka, kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum, ya, ini pembelajaran yang cukup mahal.